Pandangan tentang keselamatan yang berikutnya adalah dari John Calvin. John Calvin menegakkan doktrin pilihan. Teorinya itu lebih dikenal, dia disingkat TULIP, The Five Point of Calvinism. TULIP, T, total depravity, kerusakan total, tidak mampu total. U, unconditional election, pemilihan tanpa syarat. L, limited atonement, penebusan terbatas. I, irresistible grace, anugerah yang tak dapat ditolak. Dan P, perseverance of the saints, ketekunan orang-orang percaya. Jadi pokok pikiran Calvin soal keselamatan dapat dijelaskan dari singkatan TULIP ini. Yang pertama dari T tadi, total depravity, kerusakan total. Jadi manusia itu rusak total. Bagi Calvin, seluruh umat manusia itu karena dosa Adam memang rusak total secara menyeluruh. Rusak. Sehingga memang tidak punya kemampuan untuk menghindari hukuman. Apalagi untuk selamat. Tidak punya kemampuan, rusak total. Mati rohani. Jadi bukan hanya sakit dan bukan seperti kertas putih, malahan sudah mati. Rusak total sehingga tidak lagi punya kemampuan apa-apa. Termasuklah untuk selamat. Jadi karena manusia itu tidak dapat selamat dengan kemampuannya sendiri, tidak ada suatu kebaikan apapun dari dirinya yang layak di hadapan Tuhan Allah. Apa yang terjadi? Maka akhirnya masuklah ke pokok pikiran yang kedua setelah kerusakan total tadi. Pokok pikiran yang kedua adalah pemilihan tanpa syarat, unconditional election. Akhirnya dari sekian banyak atau sebanyak-banyaknya manusia yang seharusnya binasa itu, diambil sebagian, itulah yang disebut memilih. Tidak diambil semua, tapi sebagian saja. Dikutiplah dari 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat ini juga dipakai menjadi dasar soal pemilihan sebelum permulaan zaman, malahan bahwa orang-orang itu dipilih untuk mendapatkan kasih karunia Allah itu sejak semula. Tidak ditujukan kepada semua orang, hanya kepada sebagian. Iya, Tuhan kita itu bermaksud menyelamatkan siapa yang Ia mau selamatkan. Tuhan memilih siapa yang Tuhan mau selamatkan dari sudut Tuhan sendiri. Tuhan mau selamatkan siapa, terserah Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang baik dari si A, oh karena dia baik dia kupilih, bukan. Karena ada yang baik dari si B dia kupilih, bukan. Menurut Calvin, tidak ada unsur kebaikan dari sudut manusia yang olehnya mereka dapat dipilih. Semua adalah bergantung kepada Tuhan sebagai si pemilih, sehingga disebutlah pemilihan tanpa syarat. Bahwasanya Tuhan bebas memilih siapa saja yang memang Tuhan mau selamatkan. Jadi akhirnya hikmat dan kedaulatan Tuhan menjadi topik utama untuk paham Calvinis. Terserah Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Siapa yang mau dia pilih.
Maka dari situlah akhirnya masuklah ke pokok pikiran yang ketiga tentang penebusan terbatas. Betul memang Tuhan menebus dosa manusia, tetapi penebusan itu rupanya hanya berlaku atas orang-orang pilihan yang memang sudah dipilih Tuhan itu. Mereka lah yang akan menerima dengan iman karya penebusan itu. Karena Tuhan mati, Tuhan menyediakan karya penebusan hanya bagi mereka yang terpilih. Nah, tapi kelompok Calvin memahami bahwa bukan berarti penebusan Kristus itu terbatas kuasanya, bukan itu maksud Calvin. Calvin menafsirkan atau mengajarkan bahwa memang Tuhan yang menyediakan penebusan itu hanya kepada orang-orang tertentu. Penebusan itu hanya diperuntukkan bagi sekelompok orang dan tidak diperuntukkan bagi yang lain. Itulah yang disebut dengan penebusan terbatas. Sehingga masuklah ke pokok pikiran berikutnya. Anugerah itu tidak dapat ditolak. Tuhan Allah sudah menetapkan untuk memberikan anugerahnya kepada orang-orang tertentu. Sehingga akibatnya adalah panggilan itu, kehendak yang baik itu, akan diterima oleh orang-orang itu. Walaupun ada usaha orang per orang itu untuk menolak dengan segala usahanya. Nampaknya dia tidak mau bertobat dengan segala kejahatannya. Tetapi karena kedaulatan Tuhan Allah, anugerah itu tak dapat ditolak. Tuhan Allah dengan kebijakannya, dengan hikmahnya, dengan kedaulatannya, tetap akan sanggup menarik orang itu, karena dia orang pilihan, dia pasti akan datang kepada Tuhan. Siapapun yang memang Tuhan pilih untuk menerima keselamatan, pasti akan datang, pasti akan menerima karunia itu. Ayat Yohanes pasal 6 ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat lainnya, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ayat-ayat itu dipakailah untuk mendasarkan pokok pemikiran bahwa anugerah Tuhan Allah kepada orang-orang pilihan memang tidak dapat ditolak. Tuhan memberikannya, pasti orang itu menerimanya. Maka pokok pikiran yang kelima, akhirnya siapa yang bertekun sampai akhir akan diselamatkan. Ketekunan orang percaya adalah justru karena pemeliharaan Allah. Orang-orang yang Tuhan pilih itu tidak dapat menolak anugerah itu. Dan orang-orang yang Tuhan pilih itu diyakinkan pasti akan bertahan sampai kesudahan zaman. Pada akhirnya memang Tuhan memelihara orang itu. Orang terpilih itu akan terpelihara sampai akhir hidupnya. Dia yang sudah diselamatkan itu mungkin akan jatuh ya. Tetapi dalam pemeliharaan Tuhan dia pasti akan bangkit. Mungkin orang itu di penghujung hidupnya nampaknya jatuh dalam dosanya. Tapi karena dia orang pilihan, dia telah mendapat anugerah keselamatan. Pada akhirnya dia tetap akan menerima hidup kekal dan tidak mungkin binasa lagi. Maka muncullah istilah satu kali diselamatkan, tetap diselamatkan. Karena orang itu adalah orang yang diselamatkan. Dia tidak akan kehilangan keselamatan itu. Dia pasti Tuhan pelihara sehingga bertekun sampai pada akhirnya. Demikianlah paham dari John Calvin.